ke kebun, jalan-jalan ke kebun. Orang ke kebun jalan-jalan ulah ke kota bosen. Bab 781-785. Lindong sesekali keluar untuk mengobrol dengan Yun Si dan yang lainnya. Namun lebih sering, Chen Jingxihan mendatangi Lindong dan berbicara dengannya tentang dunia virtual para bintang senior. Hal ini memungkinkan Lindong memiliki pemahaman umum tentang beberapa informasi dasar tentang alam Xingsu. Agar tidak bingung setelah mendapatkannya, tentu saja, sebagai tuan muda dari Tianxing Mansion, sebagian besar yang dibicarakan Chen Jingxihan berkisar pada Tianxing Mansion. Baik di dalam maupun di luar kata-katanya, dia memuji Tianxing Mansion karena begitu kuat dan mengagumkan. Melemahkan beberapa kekuatan lainnya, bagaimanapun, di mata Chen Jingxihan, Tianxing Mansion adalah kekuatan terkuat di alam Xingsu. Sekalipun bukan sekarang, itu akan terjadi di masa depan. Keyakinan buta ini membuat Lindong terdiam beberapa saat. Saudara Lin, Tianxing Mansion jelas merupakan pilihan terbaik Anda. Saya jamin setelah Anda bergabung, Anda akan mendapatkan perawatan terbaik dari Tianxing Mansion. Chen Jingxihan tidak pernah lupa mengatakan ini setiap kali dia pergi. Saudara Chen, jangan khawatir. Saya telah mengatakan bahwa jika saya harus bergabung, saya pasti akan memilih Tianxing Mansion terlebih dahulu. Tetapi sekarang, saya sudah terbiasa sendirian dan tidak ingin dikekang. Saudara Chen, tolong mengerti, jawab Lindong. Oke. Saya tidak akan memaksa Anda, tetapi jika Anda perlu bergabung di masa depan, Anda harus memberikan prioritas pada Tianxing Mansion saya. Kita dapat dianggap sebagai saudara baik yang telah mengalami hidup dan mati. Saudara Chen, pikirkanlah, saya telah mengenal Anda dan Saudari Hong sejak saya pertama kali memasuki alam Xingsu. Sekte kaca warna-warni milik Saudari Hong tidak menerima laki-laki mansion. Tetapi Anda juga berkata, kami adalah saudara baik yang telah mengalami hidup dan mati. Sekarang setelah Saudara Lin mengatakan ini, saya lebih lega. Anda dapat istirahat dulu. Saya pergi. Saudara Chen, pergi. Dia percaya bahwa selama dia tiba di alam Xingsu, Lindong akan mendatanginya dan bergabung dengan rumah Tianxing dalam waktu singkat. Adapun apa yang dikatakan Lindong, dia tidak ingin dibatasi. Itu semua hanyalah fantasi. Saat Anda bergabung dengan Tianxing Mansion, Anda harus mematuhi peraturan dan ketentuan Tianxing Mansion. Tentu saja, ini tidak hanya terjadi di Tianxing Mansion. Tidak ada aturan, tidak ada standar, setiap kekuatan akan memiliki aturan uniknya sendiri untuk mengekang rakyatnya sendiri. Tidak peduli kekuatan mana yang bergabung dengan Lindong, hanya saja semakin tinggi status dan kekuatannya, semakin kecil batasannya. Misalnya, Sekte kaca warna-warni tidak menerima laki-laki. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh nenek moyang dari Sekte kaca warna-warni. Tidak mungkin berubah karena satu orang. Bahkan jika Lindong sangat berbakat, bahkan Bai Lian Hong pun terkejut, Sekte kaca warna-warni tetap tidak akan menerimanya. Sebagai tuan muda dari Istana Tianxing, Chen Jingxihan tidak bisa memberikan terlalu banyak otoritas kepada Lindong. Ini mengharuskan Lindong untuk secara bertahap mengungkapkan bakat dan kekuatannya dan memperolehnya selangkah demi selangkah. Saya ingin tidak terkekang seperti yang dikatakan Lindong. Kecuali jika kekuatannya mencapai titik di mana aturan bisa dirumuskan. Hanya dengan cara itulah hal itu dapat dicapai. Kalau tidak, aku ingin sendirian dan tanpa beban. Di mana yang begitu mudah, di alam Xingsu, tidak ada pendukung yang kuat. Jika seseorang ingin membuat perbedaan hanya dengan mengandalkan hasratnya, itu hanyalah tugas yang bodoh. Tidak ada putra bangsawan dari keluarga miskin di alam Xingsu. Tapi sangat sedikit, dan meskipun Anda keluar, Anda masih akan bergabung dengan kekuatan besar sehingga Anda dapat terus mendaki lebih tinggi.
Chen Jingxihan yakin Lindong akan bergabung dengan Tianxing Mansion dalam waktu dekat karena alasan penting lainnya. 5 dari 7 orang suci dari Sekte Kaca Warna-Warni telah muncul kali ini. Dengan kata lain, masih ada 2 orang tersisa sebelum ke-7 orang suci itu siap. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di alam Starfight sekarang bersaing untuk 2 tempat tersisa. Setiap orang ingin mengirim orang-orangnya sendiri dan menjadi salah satu dari 7 orang suci dari Sekte Kaca Warna-Warni. Dengan cara ini, Anda tidak hanya dapat memiliki hubungan baik dengan Sekte Kaca Warna-Warni, tetapi juga mendapatkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dengan menjadi 7 orang suci, dan pencapaian masa depan Anda tidak akan terbatas. Namun tidak mudah untuk menjadi salah satu dari 7 orang suci dari Sekte Kaca Warna-Warni. Bakat, keberuntungan, dan penampilan semuanya sangat diperlukan. Ke-7 orang ini mewakili wajah seluruh Sekte Kaca Berwarna. Karena Murong Qingge telah menerima Bai Li Yanhong sebagai gurunya, dia pada dasarnya telah menyediakan tempat untuknya. Masih ada 1 tempat tersisa. Jika tebakan Chen Jingxihan benar, seharusnya itu adalah wanita Huang Fuxiu, artinya, salah satu dari sekian banyak kekasih kecil Lindong. Selama Huang Fuxiu menjadi salah satu dari 7 orang suci dari Sekte Kaca Warna-Warni, tidak peduli dari mana dia berasal atau apa latar belakangnya, dia pasti akan menjadi wanita yang menarik perhatian semua orang dan masa depannya akan cerah. Jika Lindong tidak bekerja keras dan membuat kemajuan, tidak ada yang tahu apakah pihak lain akan bisa jatuh cinta padanya di masa depan. Ada juga sekelompok kekasih kecil Lindong, semuanya berpenampilan baik, dan beberapa dari mereka juga memiliki bakat yang bagus. Jika Lindong ingin melindungi mereka, kekuatannya saat ini masih jauh dari cukup. Di galaksi Bima Sakti, Lindong adalah orang yang paling berkuasa, mampu melakukan apapun yang dia inginkan dan melakukan apapun yang dia inginkan. Namun ketika Anda tiba di Starfight Realm, Anda harus memulai dari awal. Bergabung dengan Tianxing Mansion setidaknya dapat membuat platform Lindong lebih tinggi dari kebanyakan orang. Chen Jingxihan percaya bahwa ketika Lindong tiba di alam Xingsu dan memahami situasinya, dia akan membuat pilihan yang paling tepat. Dengan Tianxing Mansion sebagai pendukung, Lindong Chai dapat sepenuhnya memanfaatkan keunggulan bakatnya, menyadari nilai dirinya, dan menemukan jalan yang berbeda. Setelah Chen Jingxihan pergi, Lindong duduk dan mulai memikirkan beberapa informasi dasar tentang alam Xingsu. Meskipun Chen Jingxihan hanya memberitahunya puncak gunung es tentang alam Xingsu. Tapi dari kata-kata ini, Lindong juga bisa merasakannya. Situasi di alam berbintang jauh lebih rumit daripada di Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti selalu didominasi oleh kekaisaran galaksi, dan semua kekuatan harus bertahan di bawah pengaruh kekaisaran. Jadi tidak seorang pun mampu menimbulkan masalah, dan tidak akan terjadi kekacauan. Jika sisa-sisa dinasti Celestial belum muncul, galaksi Bima Sakti benar-benar sangat aman dan stabil, dan tidak ada kemungkinan terjadinya perang skala besar. Tapi alam Xingsu berbeda. Di sana, tidak ada kekuatan yang bisa mendominasi. Ini seperti situasi di Tiongkok kuno, ketika para pahlawan terpecah belah. Ada lebih dari satu kekuatan yang berdiri di puncak piramida. Dengarkan nada bicara Chen Jingxihan. Lindong bahkan curiga Tianxing Mansion hanya bisa dianggap sebagai anak tangga kedua di bawah piramida. Di tempat di mana para pahlawan terpecah, Lindong sebenarnya sangat dibatasi. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat, dia harus mengeluarkan banyak uang. Jika Anda tidak memiliki dukungan, tidak memiliki latar belakang, dan jika Anda menghabiskan terlalu banyak uang di alam Xingsu, Anda mungkin menarik perhatian jika Anda tidak berhati-hati. Pada saat itu, kekuatan Lindong hanya pada tahap awal level dominator alam abadi, itu saja tidak cukup.
Bergabunglah dengan Tian Xingfu, memang bisa menghindari banyak masalah dari dunia luar. Tapi dia takut hal itu akan menarik perhatian dari dalam Tianxing Mansion. Lindong tidak percaya bahwa seluruh rumah Tianxing adalah monolitik, dan setiap orang adalah saudara lelaki dan perempuan yang bisa hidup bersama. Untuk kekuatan sebesar itu, persaingan internal seringkali menjadi lebih besar dan lebih ketat. Ketika dia berada di bumi di Tiongkok, ada batasan yang diberlakukan oleh hukum Tiongkok. Lindong masih berjalan di atas es tipis dan berhati-hati saat membelanjakan uang di awal. Terlebih lagi, ini adalah alam Xingsu. Bagaimana mungkin kita tidak menarik perhatian dan menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan poin ilahi guna meningkatkan kekuatan kita? Lindong berada dalam dilema. Tepat ketika Lindong sedang sakit kepala karena mengeluarkan uang. Suara bayi Li Yanhong tiba-tiba terdengar di telinganya. Lindong tertegun sejenak, lalu dengan cepat berdiri dan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan sosok bayi Li Yanhong. Dia berada di ruangan tempat Chen Jingxihan dan bayi Li Yanhong sering berbicara. Lindong mengira bayi Li Yanhong ada di sini. "Kak Hong, aku di sini," jawab Lindong. Apakah kamu baik-baik saja sekarang?" Bayi Li Yanhong bertanya dengan ragu-ragu. "Tidak apa-apa, jika Kak Hong ada urusan, tanyakan saja padanya," kata Lindong. "Apa yang bisa terjadi di sini? Ini tidak lebih dari tidur atau mencari seseorang untuk diajak ngobrol." Bahkan tidak dekat dengan Yun Si, dia sangat takut merangsang hasrat di tubuh bayi Li Yanhong. Sejak bayi Li Yanhong berbicara dengan Lindong terakhir kali dan memintanya menahan diri, Lindong tidak pernah lagi berhubungan intim dengan Yun Si. Untuk sesaat, Yun Si mengira Lindong tidak lagi tertarik pada tubuhnya. Ia juga mengatakan bahwa jika Anda tidak tertarik, Anda dapat mencari saudara perempuannya yang lain. Ini akan memberi penjelasan yang bagus pada Lindong. "Saya tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, Anda hanya bisa berbohong karena kebutuhan." Dia mengatakan bahwa dia sedang berlatih pada saat kritis dan tidak dapat diganggu, jadi dia menstabilkan Yun Si. "Lindong, jika kamu baik-baik saja sekarang, kembalilah ke kamarmu, ada yang ingin kutanyakan padamu." Oke, Saudari Hong, tunggu sebentar, aku akan kembali. Pada saat yang sama, dia juga berpikir sambil berjalan, untuk apa Sister Hong ingin menemuinya. Selama periode ini setelah meninggalkan Behemoth Galaxy, bayi Li Yanhong tinggal di kamarnya dan tidak pernah keluar sekalipun. Semua orang mengira bayi Li Yanhong sedang berlatih di pengasingan. Hanya Lindong yang tahu bahwa dia perlu menekan tubuhnya, jadi dia tidak keluar. Selama periode ini, Lindong sebenarnya mengkhawatirkan situasi bayi Li Yanhong. Setelah dengan cepat kembali ke kamarnya, Lindong baru saja mengunci pintu. Suara bayi Li Yanhong terdengar lagi. "Lindong, jangan ganggu aku lain kali. Dengarkan saja dan tunggu sampai aku selesai berbicara sebelum menjawab." "Oke, Kakak Hong. Silakan, aku akan mendengarkan." Tunggu suara bayi Li Yanhong. Namun, 1 menit kemudian, 3 menit kemudian, 5 menit kemudian, Lindong menunggu selama 5 menit penuh. Bayi Li Yanhong tidak mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang sedang terjadi di sini? Lindong tercengang. Bayi Li Yanhong memintanya untuk tidak menyela kata-katanya dan menjawab setelah mendengarkan. Tapi sekarang dia sudah menunggu selama 5 menit. Pihak lain belum mengatakan sepatah kata pun. Sebuah ruangan berwarna merah. Saat ini, bayi Li Yanhong sedang mengalami pergumulan sengit di dalam hatinya. Dalam kondisinya saat ini, sekalipun aku menggunakan seluruh kekuatanku, aku hampir tidak bisa menekan hasrat di tubuhku. Jika tidak ada serangan dari galaksi Behemoth, mungkin dia bisa bertahan sampai dia kembali ke sekte kaca berwarna. Sayangnya tidak ada jika dia sudah mengambil tindakan.
Ada juga celah dalam penekanan tubuh pada saat itu. Lembur, kesenjangannya semakin besar. Sekarang energi itu akan keluar dari tubuh Bai Li Yanhong. Jika Anda masih tidak bisa memikirkan caranya, begitu energi itu keluar, konsekuensinya akan sangat serius. Saya ingin menekan energi ini untuk sementara. Entah ada orang kuat di luar alam abadi yang mengambil tindakan untuk menekannya dengan paksa. Ini bukan Starfight World, dan tidak mungkin menemukan orang kuat setingkat ini, jadi Anda bisa langsung menolaknya. Atau cari saja pria untuk diajak berhubungan seks. Biarkan energi ini beredar di tubuh kedua orang tersebut, dan akhirnya mencapai efek harmonis yin dan yang. Tapi bagi Bai Li Yanhong sekarang, pria biasa tidak bisa lagi menyelamatkannya. Bagaimanapun, energi ini sangat menakutkan sehingga tidak semua tubuh dapat menahannya. Kecuali ada banyak pria yang mengantri, setiap orang berbagi sedikit. Tapi Bai Li Yanhong juga tidak bisa mengendalikannya. Pada akhirnya, kemungkinan besar setiap pria yang berhubungan seks dengannya akan mati. Terlebih lagi, dengan karakter Bai Li Yanhong, dia telah mempertahankan kepolosannya selama lebih dari 1000 tahun, dan sangat mustahil baginya untuk berhubungan seks dengan pria asing untuk menyelamatkan hidupnya. Dia lebih baik mati daripada melakukan ini. Satu-satunya yang bisa menyelamatkannya sekarang adalah Lindong. Keduanya dapat menjalin persekutuan spiritual seperti sebelumnya. Kekuatan mental Lindong begitu besar sehingga dia harus mampu menahannya. Alasan yang lebih penting, keduanya sudah menjalin persekutuan rohani. Sekali lagi, tidak sulit bagi Bai Li Yanhong untuk menerimanya. Semuanya sulit pada awalnya, untuk banyak hal. Jika ada yang pertama kali, akan ada yang kedua dan ketiga. Dan setidaknya Bai Li Yanhong tidak menyukai Lindong. Selain itu, ini bukanlah perpaduan fisik yang sebenarnya, ini hanya perpaduan spiritual. Sekarang pertanyaannya adalah, Bai Li Yanhong tidak tahu harus berkata apa. Seorang wanita meminta seorang pria untuk melakukan persekutuan spiritual dengannya yang terasa seperti hubungan intim yang sebenarnya. Dia sedikit malu untuk mengatakan ini. Di ambang meledaknya hasrat fisik, Bai Li Yanhong perlahan menjadi tenang, dan ekspresinya mulai menjadi lebih kencang. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya, di dunia fantasi spiritual, Lindong telah melihat semua yang perlu dia lihat dan menyentuh semua yang perlu dia sentuh. Jika saatnya tiba, tutup saja mata Anda sepanjang waktu. Untuk menyelamatkan diriku sendiri, dan untuk menyelamatkan semua orang. Bai Li Yanhong juga siap mempertaruhkan nyawanya. Tepat ketika Lindong tidak tahan lagi dan hendak bertanya, suara Bai Li Yanhong terdengar lagi. Lindong, aku telah menjelaskan kepadamu dengan sangat jelas tentang tubuh menawanku yang dirangsang olehmu sebelumnya, dan aku tidak akan mengulanginya sekarang. Aku harap kamu dapat mendengarkan baik-baik apa yang aku katakan selanjutnya. Setelah tubuh menawan itu dirangsang olehmu, aku harus melakukan yang terbaik untuk menekan hasrat besar di tubuhku, dan aku tidak bisa rileks sama sekali. Tapi saat kita berada di galaksi Behemoth, kalian berdua nakal melakukan beberapa trik. Aku memaksakan diri untuk melakukannya jalan buntu, dan aku tidak bisa begitu saja melihat kalian berdua mati di depanku. Jadi aku mengambil tindakan karena kebutuhan. Dan tindakan ini juga menyebabkan keinginan dalam tubuhku untuk membuka celah. Bahkan jika aku menekannya dengan seluruh kekuatanku segera, itu tetap tidak membantu. Seiring berjalannya waktu, kesenjangan ini menjadi semakin lebar, dan akhirnya berkembang ke titik di mana aku hampir tidak dapat menahannya lagi. Jika aku tidak menemukan jalan pada waktunya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Anda adalah satu-satunya yang dapat mencegah situasi terus berkembang. Sekarang Anda perlu melepaskan kekuatan mental Anda yang kuat lagi dan menyatu secara spiritual dengan saya seperti terakhir kali untuk mencapai efek yin dan yang harmoni.
Bailey Yanhong mengatakan ini. Mungkin, saya juga merasa sedikit malu. Setelah jeda, dia berkata lagi, tetapi saya ingin memberitahu Anda sebelumnya, meskipun kekuatan mental Anda sangat kuat, energi dalam tubuh saya tidak lemah. Akan ada risiko tertentu jika Anda melakukan ini. Adapun apakah Anda mau atau tidak, terserah kamu, aku tidak bisa memaksamu melakukan ini. Kata-kata Bailey Yanhong, Lindong benar-benar bingung. Bahkan, dia juga mengira Bailey Yanhong mungkin tidak bisa menekan tubuhnya. Tapi ketika dia benar-benar mengatakannya dan mengajukan permintaan seperti itu, Lindong masih sangat terkejut. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, setuju langsung. Akankah saya terlihat terlalu aktif dan santai? Meski bukan hubungan fisik sungguhan, Lindong masih ingat perasaan hubungan spiritual dengan Bailey Yanhong terakhir kali. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini tidak kalah dengan fusi fisik. Keduanya hanya tidak melakukan kontak fisik. Apa yang dilihat dan disentuh Lindong tidak berbeda dengan aslinya. Adapun penolakan, lebih buruk lagi, ini bukan hanya tentang menyelamatkan Bailey Yanhong. Dia juga menyelamatkan dirinya sendiri, Yunsi, yang lain, dan banyak nyawa. Entah apa yang akan dilakukan Bailey Yanhong saat dia dikendalikan oleh keinginan. Dengan kekuatannya yang menakutkan, dalam peradaban tingkat rendah, ini adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Dan dialah yang menginspirasi tubuh menawan, dialah yang memaksa Bailey Yanhong mengambil tindakan dan menyebabkan situasi saat ini. Lindong tidak bisa menemukan alasan untuk menolak. Hanya saja dia masih perlu memikirkan matang-matang bagaimana mengatakannya. Dia tidak bisa tampil terlalu positif atau membuat Bailey Yanhong merasa malu. Lindong secara kasar memikirkan masalah itu di benaknya, dan hanya beberapa detik berlalu. Namun, beberapa detik ini membuat Bailey Yanhong terasa seperti setahun. Setelah dia selesai berbicara, dia terus menatap Lindong, menunggu jawabannya. Hasilnya, 1 detik, 2 detik, 3 detik berlalu. Lindong tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi sedikit mengernyit, sepertinya tidak mau. Pertunjukan ini membuat Bailey Yanhong sangat marah dan bahkan merasa sangat terhina. Saya menganggapnya sebagai kepala agung dari 7 orang suci terakhir dari Sekte Kaca Warna-Warni, keberadaan yang membuat terpesona para jenius dan monster yang tak terhitung jumlahnya. Mengambil inisiatif untuk membuat permintaan yang memalukan. Lindong, bocah nakal ini, masih sedikit enggan. Jika dia berada di alam Singsu, dia akan dengan santai menyebarkan berita bahwa dia ingin menemukan pria yang dapat diandalkan. Dijamin tak terhitung banyaknya pemain besar yang akan segera berkumpul di tempat itu. Mungkin bahkan orang kuat yang melampaui alam abadi akan datang. Berapa banyak orang di seluruh alam Singsu yang dapat mencapai daya tarik seperti ini? Pastinya tidak lebih dari 3, dan dia Bailey Yanhong adalah salah satunya. Lindong mendapat keuntungan besar dan bahkan tidak menyadarinya. Bahkan mengesampingkan hal ini, Lindonglah yang menginspirasi tubuh menawan Bailey Yanhong. Itu adalah keputusan Lindong untuk pergi ke Behemoth Galaksi untuk mengatasi kekhawatirannya. Pada akhirnya, hal itu menyebabkan pengepungan puluhan ahli tingkat master. Meskipun kontribusi Chen Jingzihan terlibat, Lindong tidak bisa lepas dari keterlibatannya. Sekarang aku memintanya untuk melakukan sedikit bantuan. Dia menunjukkan ekspresi enggan. Apa maksudnya? Apakah dia masih menderita kerugian? Bailey Yanhong mengertakkan gigi peraknya. Saat ini, dia ingin menamparnya dan memberi pelajaran mendalam pada Lindong. Siapa yang menderita? Walaupun persekutuan rohani bukanlah persekutuan jasmani yang nyata, namun perasaannya tidak lemah sama sekali. Dan dalam lingkungan mental, apa yang Anda lihat tidak berbeda dengan kenyataan. Dengan kata lain, setiap bagian tubuh Bailey Yanhong akan diekspos oleh Lindong.
Dia telah mempertahankan kepolosan dan Taoismenya selama lebih dari 1000 tahun, tapi Lin Dong telah mematahkannya dengan mudah. Jika kamu tidak menyusahkan Lin Dong, kamu sudah melakukan kebaikan padanya. Beraninya kamu mengerutkan kening, saya ingin datang ke sini di Baili Yanhong. Saya akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengajukan permintaan. Lin Dong tidak perlu ragu sama sekali. Dia harus segera menunjukkan ekspresi sangat bersemangat, dan kemudian bersyukur atas kesepakatan tersebut. Apa, kamu tidak mau? Baili Yanhong mengertakkan gigi peraknya dan bertanya dengan nada buruk. Dalam keadaannya yang sangat mudah tersinggung saat ini. Tampaknya selama jawaban Lin Dong tidak memuaskannya, dia akan segera mengambil tindakan. Biarkan Lin Dong mencoba apa konsekuensinya jika dia membuat marah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Lin Dong masih berpikir keras tentang jawaban yang tepat, ketika kata-kata Baili Yanhong membawanya kembali ke dunia nyata. Dia juga mendengar ada yang salah dengan nada suara Baili Yanhong. Dia segera menjawab, tidak, Saudari Hong, tolong jangan salah paham. Lalu apa maksudmu dengan tidak berbicara terlalu lama? Bukankah itu karena kamu tidak mau setuju? Lin Dong, jika kamu tidak mau, katakan saja, aku tidak akan memaksamu, atau kita semua akan berakhir bersama. Nada bicara Baili Yanhong masih belum membaik. Lin Dong terdiam. Apakah kamu sudah lama tidak berbicara? Seharusnya kurang dari 10 detik sejak Baili Yanhong selesai berbicara. Berapa lama ini? Wanita, ini memang binatang yang pemurung. Tapi inilah yang terjadi pada Baili Yanhong. Lin Dong masih bisa mengerti. Sebelum bertemu dengannya, dia adalah seorang penegak hukum yang mulia di alam semesta, dan dia sangat kuat. Hasilnya, saya datang ke galaksi Bima Sakti dan bertemu dengan diri saya sendiri. Bukan hanya dianggap enteng di dunia fantasi spiritual. Kekuatannya juga dibatasi dan tidak dapat ditampilkan. Ada juga bahaya dikendalikan oleh keinginan kapan saja. Siapapun yang menghadapi situasi ini, suasana hatinya tidak akan baik. Lin Dong tidak ingin mendapat masalah dengan pihak lain sekarang. Meskipun Baili Yanhong memiliki status tinggi dan kekuatan yang kuat, dia masih relatif rasional. Jika Anda bertemu dengan beberapa orang yang tidak masuk akal, Lin Dong memperkirakan 7 hari pertama telah berlalu. Dan dia memikul tanggung jawab terbesar yang menyebabkan situasi ini. Saudari Hong bersalah, baru saja aku hanya menyalahkan diriku sendiri dalam hati. Jadi aku lupa berbicara sejenak. Aku sangat menyesal telah menyebabkan situasi yang kamu hadapi sekarang. Bagaimanapun, ini semua disebabkan olehku. Jika bukan karena aku, bagaimana mungkin kamu, dengan status dan kekuatan yang mulia, berakhir dalam situasi ini? Aku benar-benar pantas mati. Lin Dong berkata kesakitan. Harus katakan, performanya cukup bagus. Saya hampir menangis, ini tidak terduga oleh Baili Yanhong. Dia awalnya marah, saat ini, sebagian besar telah hilang. Jadi, apakah kamu setuju? Baili Yanhong berbicara dengan nada yang jauh lebih ringan dari sebelumnya. Setuju, tentu saja aku setuju. Belum lagi bahaya sekecil apapun, bahkan jika kamu hancur berkeping-keping, selama aku bisa membantu Sister Hong dan mengeluarkanmu dari bahaya saat ini, aku, Lin Dong, tidak akan pernah cemberut. Lin Dong menepuk dadanya sendiri, berjanji. Baili Yanhong masih memiliki sedikit kemarahan yang tersisa. Tapi kemarahan itu telah hilang sama sekali saat Lin Dong mengucapkan kata-kata tersebut. Meski Lin Dong benar, situasi saat ini semua disebabkan olehnya. Namun nyatanya tubuh menawan Baili Yanhong lah biang keladinya. Kalau tidak, bagaimana kekuatan mental Lin Dong bisa lepas kendali? Sikap Lin Dong saat ini, inilah yang ingin dilihat Baili Yanhong. Meski ada unsur akting di dalamnya,
Setidaknya apa yang dikatakannya membuat orang merasa sangat nyaman. Oke, jangan bilang ini tidak ada gunanya, memang ada sedikit bahaya. Tapi dengan kekuatan mentalmu yang besar, masih sangat mudah untuk menghadapinya. Karena kamu sudah setuju, maka bersiaplah, aku tidak bisa menahannya, lama sekali. Setelah Bailey Yanhong selesai berbicara, dia terdiam. Tentunya, dia juga perlu mempersiapkan mental untuk menghadapi apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Oke, Kakak Hong, aku mengerti. Setelah Lindong mengatakan itu, dia buru-buru mencari-cari di sekitar ruangan, menemukan satu set pakaian, dan bersiap untuk mandi. Tapi dia tiba-tiba membeku lagi. Menunggang kuda ini sebenarnya bukan tentang berhubungan seks. Itu hanya di lingkungan mental, dan mandi berbulu. Ayo, Lindong membuang pakaiannya ke samping, lalu berbaring di tempat tidur dan perlahan menenangkan suasana hatinya. Tunggu sampai Anda merasa sudah menyesuaikan diri. Dia melepaskan kekuatan mentalnya yang kuat, mengikuti bimbingan Bailey Yanhong, dan datang ke tempat yang aneh. Yang menarik perhatian adalah lautan warna merah. Disinilah, bukankah ini kamar kerja Sister Hong? Saat ini sebuah suara terdengar. Lindong, tutup matamu, Lindong mengikuti suara itu dan melihat Bailey Yanhong muncul tidak jauh dari sana. Saat ini, Bailey Yanhong mengenakan gaun merah panjang, memamerkan sosoknya yang luar biasa. Wajahnya memerah, dan matanya yang menggoda penuh pesona. Lindong merasa tenggorokannya berkedut saat melihat penampilan Bailey Yanhong. Sudah kubilang tutup matamu? Apa kamu mendengarku? Bailey Yanhong berkata lagi. Oke. Lindong kembali sadar dan segera menutup matanya dan menjawab. Saya merasa sedikit menyesal. Lindong, yang kita lakukan selanjutnya hanyalah menekan hasrat di tubuhku yang dirangsang oleh tubuh menawan. Hasrat ini begitu besar sehingga aku sudah agak tidak berdaya, ditelan olehnya, dan akhirnya menjadi orang yang sepenuhnya dikendalikan oleh keinginan. Jadi saya membutuhkan bantuan Anda. Selama Anda menemukan titik keseimbangan yin dan yang, Anda dapat menekannya untuk sementara. Jangan beritahu siapapun. Bailey Yanhong berkata perlahan. Saya mengerti, Sister Hong, jangan khawatir, hanya kita berdua yang tahu tentang masalah ini, dan saya berjanji tidak akan pernah memberitahu orang ketiga. Baiklah, oke, ayo bersiap-siap, kali ini kamu harus menjaga matamu tutup sepanjang waktu, jangan buka matamu, kalau tidak kamu akan tahu konsekuensinya. Oke. Jawab Lindong dengan mata tertutup. Tapi dia merasa sedikit menyesal. Terakhir kali, karena dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia sangat gugup dan gagal untuk melihat lebih dekat pemandangan yang ditutupi oleh rok merah Bailey Yanhong. Saya pikir saya bisa menikmatinya kali ini. Tanpa diduga, saya hanya bisa memejamkan mata. Karena mata Lindong terpejam di lingkungan mental, dia hanya bisa berdiri di tempatnya. Tidak lama kemudian, Lindong mencium aroma segar. Dia tahu Bailey Yanhong akan datang. Kemudian saya dipeluk oleh tubuh yang lembut dan montok. Begitu besar, Lindong merasakan sesuatu di dadanya. Bailey Yanhong menyandarkan kepalanya di bahu Lindong, menempelkan bibirnya ke telinga Lindong, dan meniup ke telinga. Tubuh Lindong tiba-tiba bergetar. Pada saat itu, dia merasakan semburan listrik menyebar ke seluruh tubuhnya. Mengingat kembali penampilan menawan Bailey Yanhong, Lindong merasa hasrat paling primitif di tubuhnya akan terangsang, dan kulitnya perlahan mulai menjadi panas. Inilah tujuan Bailey Yanhong. Jika dia ingin menggunakan Lindong untuk mendamaikan yin dan yang dan menekannya lagi, dia harus mengeluarkan hasrat di tubuh Lindong. Faktanya, selama Lindong membuka matanya dan melihat lagi penampilannya saat ini, dia bisa mencapai hasil yang lebih baik tanpa melakukan semua ini.
Bailey Yanhong berpikiran sama pada awalnya. Dia menutup matanya dan membiarkan Lindong melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi kalau dipikir-pikir nanti, dia masih tidak bisa membiarkan Lindong melihat tubuh telanjangnya. Itu sebabnya Lindong diminta menutup matanya dan dia memimpin. Lindong, selanjutnya, jangan bicara, jangan buka matamu, nikmati saja. Suara Bailey Yanhong dipenuhi dengan godaan yang tak ada habisnya, dan dia berbisik di telinga Lindong. Begitu Lindong membuka mulutnya langsung tertutup oleh bibir merah Bailey Yanhong. Lindong mengeluarkan suara sengau yang menyenangkan. Lalu dia perlahan meletakkan tangannya di belakang Bailey Yanhong dan memeluknya. Gerakan di antara keduanya menjadi semakin intens, dan tangan Lindong mulai gelisah, membelai punggung Bailey Yanhong secara acak. Akhirnya, Lindong, dipimpin oleh Bailey Yanhong, terjatuh di tempat tidur besar berwarna merah. Lindong menutup matanya dan sepenuhnya pasif. Bailey Yanhong seperti seorang ratu. Saat Bailey Yanhong mendengus, hasrat di tubuhnya meledak dalam ilusi mental. Mereka mulai menyerbu ke dalam dua tubuh yang berubah mental itu, mencoba melarikan diri. Pada saat ini, kekuatan mental Lindong yang sangat besar ikut bermain. Tidak peduli seberapa besar keinginan mereka tidak dapat menembus ilusi mental mereka. Keduanya tengah menikmati nikmatnya menerobos angkasa, seolah terbang, sembari membimbing keinginan untuk berputar maju mundur. Lambat laun, terbentuklah pola Tai Chi yang selaras dengan Yin dan Yang. Keinginan dalam tubuh Bailey Yanhong berangsur-angsur kehilangan kekuatannya, dan akhirnya kembali ke tubuhnya dan menjadi sunyi. Lindong masih menikmatinya, tapi tiba-tiba dia merasa tubuh montok di pelukannya hilang. Tiba-tiba dia membuka matanya dan menemukan bahwa dia kembali ke kamar dan berbaring di tempat tidur sendirian. Suara Bailey Yanhong kemudian terdengar, "Lindong, terima kasih. Saya telah berhasil mengendalikan energi di tubuh saya. Saya yakin tidak akan ada peluang untuk menimbulkan masalah lagi dalam waktu singkat. Anda harus istirahat yang baik." Lindong hendak menangis kali ini. Bailey Yanhong ini adalah contoh khas dari jembatan yang terbakar di seberang sungai. Begitu dia mencapai tujuannya, dia sama sekali tidak peduli dengan orang lain. Beri Lindong sedikit waktu lagi, dia bisa terbang ke titik tertinggi. Perasaan terlempar ke udara sungguh tidak nyaman. Memikirkan kembali fantasi mentalnya, tubuh montok yang disentuhnya. Lindong benar-benar ingin langsung menghukum Bailey Yanhong, wanita hebat. Lihat apakah itu sama dengan fantasi spiritual. Sudahlah, Lindong menggelengkan kepalanya. Jika kamu melakukan itu, kamu akan sangat kasihan pada Yunsi. Seharusnya itu tidak masuk hitungan sekarang. Saya terpaksa melakukannya. Saya hanya ingin menyelamatkan semua orang. Jika Bailey Yanhong dikendalikan oleh keinginan, semua orang akan hancur. Meskipun dia merasa sedih, Lindong tetap menjawab dengan hormat, "Saudari Hong, tidak perlu berterima kasih kepada saya. Inilah yang harus saya lakukan. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, silakan datang kepada saya sesegera mungkin." "Saya mengerti. Ngomong-ngomong, Sister Hong, saya punya pertanyaan. Katakan, sekarang kamu bisa mengendalikan energi itu, bisakah Yunsi dan aku?" Lindong tidak menyelesaikan kata-katanya. Saya yakin Bailey Yanhong akan mengerti." "Tidak," Bailey Yanhong langsung menolak. "Kenapa?" Lindong bingung. Dia benar-benar sedang tidak enak badan sekarang. Sebelum ini lebih baik, setelah godaan Bailey Yanhong tadi. Tubuh telah terangsang sepenuhnya. "Lindong, bukannya aku tidak membiarkanmu berhubungan intim dengan kekasih kecilmu, tapi karena energi yang dihasilkan oleh tubuh pesona itu di luar imajinasimu, kami masih bisa mengendalikannya kali ini, tapi kami tidak akan bisa tunggu sampai meledak lain kali."
Yang pasti, demi keselamatan semua orang, bersabarlah. Saat Anda sampai di alam Singsu, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Bailey Yanhong juga tahu bahwa dia bertindak terlalu jauh dengan tidak membiarkan Lindong berhubungan intim dengan kekasih kecilnya. Tapi dia tidak punya pilihan selain mengendalikannya untuk saat ini, dia tidak ingin kembali lagi dalam sekejap. Situasi ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Bailey Yanhong. Tuannya telah memberitahunya sejak dia masih kecil bahwa dia berbeda dari wanita lain dan tidak dapat memiliki laki-laki. Jika tidak, hal itu tidak hanya akan merugikan pihak lain, tetapi juga diri Anda sendiri. Oleh karena itu, Bailey Yanhong hanya pernah menjalin hubungan cinta rahasia ketika dia masih seorang gadis bodoh, dan kemudian tuannya mengetahuinya dan segera memutuskannya. Setelah itu, dia tidak pernah memikirkan aspek ini lagi dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Bailey Yanhong awalnya berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa berinteraksi dengan pria lagi seumur hidupnya. Tanpa diduga, saya datang ke Ming tingkat rendah dan bertemu Lindong, seorang mesum dengan kekuatan rendah tetapi kekuatan mental yang kuat. Hal ini pada akhirnya membuahkan hasil ini. Pada saat yang sama, hal itu juga mengganggu jalan yang telah direncanakan dengan susah payah oleh Tuan Bailey Yanhong untuknya. Sekarang dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada tuannya ketika dia kembali. Meski bodinya tak patah, namun bodi menawannya memang sudah terangsang. Dan rencana yang dibuat tuannya untuknya adalah untuk tidak pernah mengaktifkan tubuh menawannya. Ini adalah premisnya, namun kini sudah rusak. Aduh, Bailey Yanhong, yang kembali ke keadaan normalnya, menghela nafas dalam diam. Sekarang dia hanya bisa menunggu sampai dia kembali ke sekte kaca warna-warni untuk melihat apa yang dikatakan tuannya. Dengan bantuan kekuatan mental Lindong yang kuat, hal ini membuat hasrat yang terinspirasi dari tubuh menawan Bailey Yan mencapai titik keseimbangan yin dan yang. Namun hal ini hanya bersifat sementara. Tubuh menawan adalah salah satu tubuh paling istimewa di alam semesta. Bagaimana hal itu bisa diselesaikan dengan begitu mudah? Bailey Yanhong mengandalkan tubuhnya yang menawan untuk tidak hanya duduk di kepala 7 orang suci dari sekte kaca warna-warni, tetapi juga mencapai tingkat tertinggi, tingkat terakhir dari alam abadi, dalam waktu kurang dari 2000 tahun. Terlihat bahwa kekuatan tubuh menawan sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan fisik biasa. Begitu konstitusi ini berhasil diaktifkan, konsekuensinya akan sangat serius. Jalan Bailey Yanhong masih sangat panjang sebelum dia ingin sepenuhnya menghilangkan hasrat di tubuhnya. Apalagi setelah tubuh menawan dirangsang, hasrat tersebut akan terus tumbuh seiring berjalannya waktu. Bahkan jika Bailey Yanhong kembali ke sekte kaca warna-warni, dengan bantuan orang kuat yang melampaui alam abadi, dia hanya dapat menekannya untuk sementara, tetapi tidak selama sisa hidupnya. Kecuali jika kekuatan Bailey Yanhong sendiri terus meningkat, dan kecepatannya harus lebih cepat dari tingkat pertumbuhan keinginan ini, dia selalu dapat mengendalikannya dengan kuat. Namun hal ini mustahil dilakukan, saat alam semakin tinggi, kecepatan pertumbuhan kekuatan akan menjadi semakin lambat. Dalam waktu kurang dari 2000 tahun, Bailey Yanhong telah melampaui alam bintang dan alam kosmik, dan mencapai tingkat tertinggi alam abadi. Rentangnya telah mencapai tingkat tertentu, kecepatannya tidak buruk. Bahkan peradaban tingkat tinggi di alam Singsu ini masih menjadi salah satu monster teratas. Hal ini tidak dapat dicapai hanya dengan bekerja keras. Sebagian besar berasal dari tubuhnya yang menawan. Namun selanjutnya, kecepatan kultivasi Bailey Yanhong akan mencapai periode kecepatan lambat. Pada saat yang sama, dia juga akan mengantarkannya ke tingkat kedua dalam hidupnya. Jalan pertama adalah dari alam bintang menuju alam keabadian. Jalur kedua adalah dari pedang abadi ke alam besar berikutnya.
Level ini juga akan memblokir lebih dari 99% ahli alam abadi. Sulit untuk mengatakan apakah Bailey Yanhong bisa melewatinya. Bahkan jika kamu bisa, itu terjadi ribuan tahun kemudian, atau bahkan puluhan ribu atau ratusan ribu tahun kemudian. Tidak ada yang bisa memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Namun kali ini jelas tidak lebih cepat dari laju pertumbuhan hasrat tubuh pesona. Semakin dini tubuh pesona diaktifkan, semakin mudah untuk mengontrol dan menyelesaikannya. Sebaliknya, ini lebih sulit. Bailey Yanhong kini menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, yang dianggap terlambat. Oleh karena itu, kekuatan yang terinspirasi dari tubuh menawannya juga cukup besar. Bahkan dengan kekuatannya sendiri, agak sulit untuk ditekan. Sebenarnya ada cara yang paling sederhana. Itu berarti memiliki pria seperti Lindong di sisimu setiap saat. Begitu Anda menemukan tanda-tandanya, sebaiknya Anda segera melakukan pencampuran spiritual untuk mencapai titik keseimbangan keharmonisan yin dan yang. Namun, hal ini juga mengobati gejalanya, bukan akar masalahnya. Singkatnya, kehidupan Bailey Yanhong selanjutnya mungkin tidak mudah. Apa yang akan dia hadapi bukan sekedar penyiksaan fisik. Ada juga tekanan dari majikannya dan majikannya. Anda harus tahu bahwa Bailey Yanhong adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi dari sekte kaca warna-warni saat ini. Dia adalah yang termuda dan paling menjanjikan untuk melampaui alam abadi. Dia memiliki harapan yang tinggi dari gurunya dan murid-muridnya, tetapi hal seperti ini terjadi padanya di dunia tingkat rendah ini. Bailey Yanhong telah memperkirakan ekspresi guru dan muridnya ketika mereka mengetahui situasinya saat ini. Saya kira Anda akan sangat kecewa. Dasar bajingan kecil, kamu telah melakukan pekerjaan yang buruk padaku. Bagaimana aku bisa menjelaskan kepada guru dan muridku ketika aku kembali? Bailey Yanhong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Tapi satu-satunya hal yang menghiburnya adalah penemuan Murong Qingge, Huang Fu, Siyu dan Lindong. Murong Qingge sama menawannya dengan dirinya. Sekalipun kamu tidak berguna, ada juga Murong Qingge di atasnya. Hanya membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan sumber daya untuk mengolahnya. Saya berharap dengan mengambil kembali ketiga orang ini dapat membuat tuan saya dan para tetua sekte memaafkan saya. Lupakan saja, aku masih tidak memikirkan hal ini lagi. Sekarang semuanya telah mencapai titik ini. Tidak peduli seberapa banyak kamu memikirkannya, itu tidak ada gunanya. Kita hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Bailey Yanhong lalu menutup matanya, mulailah melihat lebih dekat pada tubuh Anda. Sejak tubuh pesona diaktifkan, dia telah menekan hasrat di dalam tubuhnya dan tidak memiliki tenaga atau waktu untuk memeriksa tubuhnya. Sekarang saya akhirnya memiliki kesempatan. Bailey Yanhong juga ingin melihat apa perbedaannya ketika badan pesona tidak diaktifkan dan setelah diaktifkan. Setelah Lindong mendapat jawaban Bailey Yanhong, dia hanya bisa menerimanya tanpa daya dan terus berbaring di tempat tidur berusaha untuk tidak memikirkan aspek itu. Tetapi semakin dia memaksakan diri, semakin banyak lingkungan mental dan sentuhan indah yang dibawa oleh tubuh montok itu terus muncul di benaknya. Meskipun saya tidak melihatnya dengan mata tertutup saat itu. Namun hal ini tidak menghalangi berbagai ide Lindong. Untuk pertama kalinya dalam ilusi spiritual, Lindong melihat tubuh Bailey Yanhong. Tetapi karena dia tidak tahu seperti apa saat itu, dia tidak menghargainya dengan cermat. Kali kedua ini, ketika dia siap merasakannya, Bailey Yanhong memintanya untuk tidak membuka matanya. Gabungkan keduanya, saya hanya bisa membayangkan pemandangan saat itu. Semakin dia memikirkan Lindong, tubuhnya menjadi semakin panas. Ia merasa saat menghadapi Bailey Yanhong, pengendalian diri yang selama ini ia banggakan tidak berhasil. Wanita cantik seperti Yun Si nongkrong di depan Lindong setiap hari,
mengenakan segala jenis pakaian untuk menggoda, tapi dia bisa menolaknya. Tapi di sini, di Bailey Yanhong, itu tidak berhasil. Lindong merasa ini bukan masalahnya, tapi tubuh menawan Bailey Yanhong memang terlalu kuat. Fufufu, Lindong tidak tahan lagi, jadi dia duduk dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia turun dari tempat tidur, mengambil pakaian yang baru saja dia buang, bangun dan mandi air dingin. Bersambung.